Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Hati yang senantiasa bersyukur, wah itu adalah jalan kepada sukacita. Karena itu teruslah bersyukur, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Para sahabat yang terkasih, di tahun kemarin itu ada perkawinan orang-orang besar. Perkawinan anak Jokowi. Atau di Inggris itu ada perkawinan Pangeran Harry. Namanya sama dengan Meghan. Kalau saya dan para sahabat diundang, mau nggak? Pasti dong, mau. Ini langka, ini kesempatan emas. Tetapi perkawinan itu sudah terjadi. Mari para sahabatku yang terkasih, ada satu perkawinan yang kita senantiasa diundang, yaitu perkawinan anak domba. Kisahnya sangat menarik sekali. Raja yang mengadakan perjamuan untuk anaknya itu adalah Allah sendiri. Anaknya itu adalah Yesus Kristus dengan perkawinan gereja. Jelas di sini yang menjadi mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Mempelai perempuannya adalah gereja. Bagaimana awalnya perkawinan ini? Wah, undangan itu sudah disebarluaskan. Bagaimana para nabi diutus kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sayang seribu sayang, mereka tidak menanggapinya. Dan kemudian bagaimana hamba-hamba, yaitu adalah rasul-rasul itu pergi kemana-mana untuk membukakan undangan yang sama, memberikan undangan itu kepada orang-orang Yahudi. Sampai pada akhirnya Yohanes Pembaptis, dia berseru di padang gurun tentang pertobatan. Tetapi sama saja,
hati mereka sudah tertutup. Dan kemudian bagaimana para rasul juga, mereka pergi ke setiap tempat. Dalam bahasa Injil hari ini, di persimpangan jalan, entah itu orang baik kek atau orang berdosa kek, semua diundang. Karena perjamuan perkawinan itu mesti dilaksanakan. Tetapi ada satu yang sangat menarik sebentar di sini. Ketika perjamuan itu sementara berlangsung, raja melihat bahwa ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Disinilah letaknya, bahkan dia diam begitu saja setelah raja menyapa dia, bertanya, kenapa engkau tidak memakai pakaian pesta? Mari kita renungkan, apa sebetulnya pakaian pesta itu? Santo Agustinus mengatakan bahwa kita semua ini sudah diundang ke dalam perjamuan di gereja ini, mengalami keselamatan dengan kasih Tuhan melalui pembaptisan. Tetapi tidak hanya batasnya di pembaptisan, tetapi bagaimana komunio, persatuan kita di dalam gereja. Dan kemudian bagaimana bahasa Santo Agustinus tentang pakaian tadi. Pakaian pesta itu adalah pakaian pengampunan, pakaian cinta kasih, dan pakaian yang berbagi-bagi kepada mereka yang miskin, yang berkekurangan. Inilah persiapan kita, saya dan para sahabat, ketika Kristus datang dalam kemuliaan yang kedua kalinya. Saya dan para sahabat sudah mempersiapkan semuanya ini. Karena itu yang paling utama saat ini, khususnya di hari Minggu ini, ketika kita merayakan Ekaristi, kita diundang masuk ke dalam gereja. Tidak hanya berhenti di dalam gereja, tetapi bagaimana hati kita juga terbuka terhadap yang lain, membantu yang miskin, khususnya dalam situasi dunia saat ini. Kehadiran yang memberi makna kepada yang lain, ketika tidak hanya sapaan, tetapi tangan kita juga diberikan untuk membantu yang lain. Kecil mungkin yang kita berikan, tetapi ini adalah bagian persiapan pakaian pesta yang kita rindukan. Nah, itu para sahabat yang terkasih, kerajaan Allah ini terbuka untuk siapa saja. Orang baik kek, orang berdosa kek. Tetapi yang paling utama adalah persiapan pakaian kita. Pakaian pertobatan, pakaian pengampunan, pakaian solidaritas. Inilah yang dirindukan ketika kita merayakan pesta perjamuan surgawi dengan Kristus sendiri. Karena itu tidak ada kata terlambat, teruslah mempersiapkan diri. Sabda Tuhan, sabda hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.